Gurunda ini adalah mewartakan kebenaran, ya mengajak kita untuk berpikir logis. Jadi makanya beliau itu mohon maaf, kadang itu terlalu emosi karena kalau kita sudah sampaikan seperti itu, biasa dinarasikan ke lain-lain, lompat ke sana, lompat ke sini, tidak fokus kepada apa yang menjadi judul daripada diskusi kita. Oke Bang Itu Peta aja. izin karena Silakan, ada Bang silakan, Zuma. lanjut. Ya, biar cepat kita ini Bang Reno mau bertanya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun besar lagi nih. Nggak usah akun besarin ya. Kayak gini aja Bang Zuma ya. Biar Siap. aman. Lanjut, silakan Dek Reno. Katolik beliau ini Bang. Oh iya, silakan. Mohon maaf untuk Bang Juma. Siap. Salam hormatku untuk Bang Juma dan saudara Iya, sekalian. makasih. Saya naik ingin belajar tentang Bible dan tentang nabi palsu ini utama ya Bang. Ini bisa Iya. diberi pencerahan Bang? Baik. Jadi kalau kita melihat ya, sekali lagi saya katakan, Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Beruntunglah kita ini hidup, ya. Beruntunglah kita ini hidup di zaman Islam itu sudah diwahyukan oleh Allah. Karena ketika Islam itu datang, semua yang terjadi pada masa lampau, baik itu orang beriman, orang yang tidak beriman, semuanya ditorehkan kemudian di dalam pengajaran Al-Quranul Karim. Sama seperti yang saya terangkan tadi, wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan yang mereka sembah itu akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan yang mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Itu kata Allah. Nah ternyata hal ini saya temukan di dalam Bible. Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Kapan hari terakhir ini? Hari terakhir artinya hari penghakiman. Hari penghakiman, hari di mana manusia ditentukan neraka atau surga. Pada hari yang sangat menentukan kehidupan selamat tidaknya orang, di situ orang Kristen malah diusir oleh Yesus. Di hari di mana orang-orang Kristen butuh kemudian penyelamat, hari itu justru menjadi hari kehancuran bagi orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini jelas. Oleh karena itulah kami Islam datang menyampaikan, wahai saudaraku, Al-Quran saya mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Wahai orang-orang kafir, Al-Quran mengatakan kalian semuanya akan masuk ke dalam api neraka. Apakah saudara-saudara Kristen percaya itu? Pasti ditolaknya. Sementara misi kita adalah menyelamatkan teman-teman kita ini. Maka ketika Al-Quran disampaikan ditolak, maka kita pelajari Bible, kita sampaikan melalui Bible bahwa kalian itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kalian itu adalah anti Yesus. Karena Yesus itu berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Apakah Anda percaya kepada Yesus itu? Pengakuan Yesus? Percaya. Kalau begitu, kalau Anda percaya kalau dia utusan hanya untuk Bani Israel, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Bukan. Loh, kenapa Anda mengatakan Anda pengikutnya? Jadi yang benar itu polanya umat Islam. Apa polanya umat Islam? Umat Islam diwajibkan hukumnya beriman kepada para nabi. Umat Islam diwajibkan beriman bahwa Yesus, dalam hal ini Nabi Isa, itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi-lagi keuntungannya menjadi umat Islam adalah ketika Yesus berkata,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kami umat Islam diajarkan Nabi yang datang di tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, adalah Nabi hanya untuk Bani Israel tok. Dan itu Yesus aminkan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Ketika kemudian ada non-Israel membawa-bawa nama Yesus, ternyata sebelumnya Yesus sudah berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian bisa melihat mereka. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bermujizat pakai namaku. 3, mengusir setan pakai namaku. 4, bernubuat pakai namaku juga. Nah, tanda-tanda buah ini itu berada di mana? Rupa-rupanya berada di Kristen. Pada hari terakhir, kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Syukran, sahabat Kikocat. Nah, pada saat Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Kok bukan saya berarti? Karena hari terakhir itu kan saya tidak ada lagi. Tapi kalau kita mati dalam keadaan Kristen, kita punya anak, kita pasti ajarkan mereka juga menjadi Kristen. Anak kita mengajarkan cucunya, cucunya lagi mengajarkan kepada cicit. Begitu seterusnya sampai kiamat. Maka kitalah penyebabnya keturunan kita ini diusir masuk ke neraka. Tapi kalau hari ini kita bertaubat, meninggalkan ajaran tersebut, maka cucu kita dan keturunan kita akan beriman bahwa Yesus itu hanyalah Nabi, Rasul, utusan Allah, pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Berarti menurut Yesus, hidup kekal, yaitu hidup di surga. Mereka yang mengenal Engkau, Tuhan yang mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mereka yang mengenal aku yang Engkau utus. Siapa itu? Umat Islam. Oh, Kristen juga Bang Suma. Salah. Kristen itu berbicara tidak sesuai dengan apa yang mereka praktekkan. Contoh, orang Kristen ditanya, wahai saudaraku Kristen, ya paman, Tuhan itu ada berapa? 1. Siapa nama Tuhan yang 1 itu? Bingung. Mau mengatakan Bapa, takut Yesus dan Roh Kudus tersinggung. Mau mengatakan Roh Kudus, Yesus dan Bapa gimana? Mau mengatakan kemudian Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Jadi apa yang menjadi plesetan mereka? Kami beriman kepada Bapa yang 1 tapi 3 pribadi. Bohong, dusta. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu mengenal Engkau satu-satunya. Ya kalau 1 ya 1. Yohanes 17 nomor 3. Jangan ditambah-tambahi. Ada yang menjadi manusia, ada yang menjadi burung merpati. Gak ada itu. Kalau konsep ini ditanamkan kemudian, Yesus manusia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Maka Roh Kudus, mau tidak mau, orang Kristen juga harus imani. Apa itu? Roh Kudus adalah 100% Tuhan dan 100% burung merpati. Ayo. Inilah jadinya. Maka Islam datang untuk kemudian mengajarkan kita kepada jalan keselamatan. Apa jalan keselamatan itu? Mengimani Yesus sebagai Rasul Allah tanpa ada embel-embel dia jadi daging, dia jadi manusia, dia jadi anak, dia jadi tumbal dan seterusnya. Tanggalkan ajaran seperti itu. Katakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Saya kira begitu. Silakan. Ya, silakan Dek Reno. Dibuka mute-nya Dek Reno. Iya. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bang. Iya. Pertanyaan saya boleh? Satu pertanyaan. Silakan Bang.
Relakah Anda terhadap jasad Anda yang begitu Anda cintai? Bangun pagi, sikat gigi, cuci muka, pakai luluran, pakai hand body, minyak rambut, pakai parfum. Sore mandi, dibersihkan lagi. Mau tidur, dibersihkan lagi. Besok begitu juga dibersihkan. Begitu ada kotoran, Anda bersihkan. Relakah kepada jasad yang Anda cintai, pemberian pencipta langit dan bumi ini menjadi bahan api neraka? Tidak, Bang. Kalau tidak rela, maka tanggalkan ajaran yang mengatakan mengusir, bernubuat, dan juga bermujizat pakai nama Yesus. Karena akan diusir. Wah, bohong Bang Suma. Dalil. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan ini? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau saya jadi saudara, siapa yang mau ke neraka? Kalau saya jadi saudara, umat Islamlah tempat kecintaan kepada Yesus sepuncak-puncaknya. Kami mencintainya. Ketika dikasih pilihan, Yesus ditampar. Umat Islam mengatakan, setuju nggak? Umat Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus diludahin. Orang Islam mengatakan tidak setuju. Orang Kristen mengatakan setuju. Yesus dibagi-bagikan pakaiannya alias ditelanjangin. Umat Islam pasang badan. Tidak mungkin manusia suci diperlakukan seperti itu. Orang Kristen keberatan. Tidak, memang Yesus ditelanjangin. Ketika kemudian ditanya, Yesus ditonjok, dihantam kemudian palu kepalanya. Umat Islam pasang badan. Tidak, mustahil orang suci ini diperlakukan seperti maling ayam. Tapi orang Kristen kemudian keberatan. Tidak, memang betul Yesus itu dipentung. Ketika kemudian Yesus ditangkap, lalu diadili, lalu digantung, lalu dibunuh, umat Islam dengan jiwa raganya sampai tetes darah penghabisan beriman tidak mungkin Nabi Yesus, Rasul Yesus diperlakukan bak layaknya maling ayam. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Oh tidak, dia memang harus mati. Bukan cuma mati doang, dia juga harus terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa kami orang-orang Kristen. Kata Yesus di dalam Yohanes 16, apabila roh kebenaran, apabila orang itu di dalam dirinya ada roh kebenaran, maka orang itu akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Apabila roh kebenaran itu ada pada diri manusia, maka manusia itu akan berkata, Yesus manusia suci. Tidak mungkin kemudian dia mati terkutuk demi dosa-dosa para pelaku maksiat. Orang Kristen, kenapa Yesus mati terkutuk? Karena dia menebus dosa-dosa kami. Salah. Bukan dosa ente yang ditebus oleh Kristus. Lalu dosanya Paulus. Di mana itu tertulis? 1 Timotius nomor 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang datang kepada Paulus itu apakah anak Maria? Bukan. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes. Pertama, Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihanku juga. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu. Kenapa saya katakan itu Yesus palsu? Yesus lahir sebagai manusia. Yesus bermujizat sebagai manusia. Yesus mengajar sebagai manusia. Yesus terangkat ke langit sebagai manusia. Yesus duduk di samping kanan Bapa sebagai manusia. Yesus turun ke bumi kedua kalinya sebagai manusia.
Yesus memberikan keselamatan kepada Bani Israel sebagai manusia. Tapi Paulus di dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, apa yang dikatakan? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Kok tiba-tiba berubah Yesus ini jadi bukan manusia? Ternyata yang datang itu adalah Kristus palsu yang memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang pengikut Kristus yang banyak itu? Ya mungkin termasuk saudara Rino Saputra ini. Saya kira begitu dari saya sebagai penutup. Mudah-mudahan saudara bisa tercerahkan. Kalau ada hal yang kurang silakan dipertanyakan. Demikian. Iya bang. Silakan. Sebenarnya banyak bang yang ingin saya tanyakan, tapi takutnya bang Juma terlalu. Gak apa-apa. Tanya, saya kasih 1000 pertanyaan. Masih ada waktu saya kurang lebih 40 menit. Silakan. Tentang penyalipan ya bang ya. Boleh. Nah, di satu ayat di dalam Alkitab, Yesus berkata, Bapa selalu mengasihi aku. Tapi sosok yang disalib berkata, Eli Eli lama sabachthani. Nah itu kan artinya Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Iya, Nah, betul. Kenapa berbeda seperti itu bang? Bisa dijelaskan bang? Itu tadi. Pengajar nabi palsu itu akan mengajarkan memanggil aku Tuhan. Konsep Yesus dianggap Tuhan karena apa? Coba Anda baca dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus disalib agar ia mati dan hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi mau tidak mau harus dipaksa mati supaya dia bangkit menjadi Tuhan. Itu polanya siapa? Si nabi palsu. Sedangkan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah, membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah kebencian bagi Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Apa kata Tuhan di sana? Menurut Bible, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ini larangan. Kalau dilanggar, berdosa. Jangan kau bunuh orang yang benar. Kata Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku orang benar. Boleh nggak dibunuh menurut Elohim? Tidak boleh. Berarti membunuhnya menghapus dosa atau menghasilkan dosa? Menghasilkan dosa dong. Kan itu perintah Tuhan. Jangan kau membunuh. Ada nggak Yesus melarang membunuh? Ada. Matius 19 nomor 16, nomor 17, nomor 18 dan seterusnya. Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Jadi membunuh Yesus tidak memperoleh hidup yang kekal. Mengimani tidak memperoleh hidup yang kekal berarti berkongkol-kongkol mendukung pembunuh Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas sekali dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung salib, yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan kepadamu dari Tuhanmu. Berarti Yesus ini dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus kok bisa dikutuk?
Sedangkan yang dikutuk itu di dalam Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang makan suap. Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Kita nggak boleh kemudian mengingkari dalil-dalil tersebut. Karena Kristen datang dari barat masuk ke Indonesia membawa dua Bible, dua kitab. Kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Roma. Dibawa ke Indonesia. Maka dua dalil Bible ini yang harus kita kaji. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Kemudian terakhir di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga Yunus keluar dari ikan. 3 hari 3 malam dari dalam perut bumi, anak manusia 3 hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang mengajarkan bangkit pada hari ketiga? Itu adalah angkatan jahat. Orang Kristen dibangun dari kebangkitan hari ketiga. Mereka memperingati kebangkitan hari ketiga. Artinya merekalah pemilik tanda angkatan jahat tersebut. Pertanyaannya kepada Bang Suma, apakah ke-11 murid Yesus percaya akan kebangkitan anak manusia pada hari ketiga? Tidak percaya. Ada dalil? Ada. Di mana tertulis Bang Suma? Silakan teman-teman, anak-anak saya yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, silakan Anda buka Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Murid asli Yesus tidak percaya kebangkitan pada hari ketiga. Serigala-serigala nyamar domba justru menjadikan kebangkitan hari ketiga itu sebagai simbol prosesi acara keagamaan. Saya ulang, tanda angkatan jahat adalah menerima kebangkitan pada hari ketiga. Sedangkan murid-murid asli Yesus tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Mana dalilnya murid Yesus tidak percaya kebangkitan hari ketiga? Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Saya kira begitu. Berarti murid Yesus tidak percaya kalau yang disalib ini, kalau yang mati ini, kalau yang bangkit dari kubur ini adalah gurunya. Demikian. Silakan. Ya Bang, saya rasa sudah cukup jelas sekali. Lanjut bertanya lagi boleh Bang? Boleh, silakan. Tapi mohon maaf, tapi sekali lagi Bang Jumam, apakah tidak merasa terbebani dengan pertanyaan yang terlalu banyak seperti itu? Enggak. Memang tugas saya itu, Dek. Silakan. Ya. Tapi izin, ini pertanyaannya malah cenderung ke Nabi Muhammad gitu. Enggak apa-apa. Yang penting mau belajar, bukan status untuk menghujat. Silakan. Tidak. Justru saya lagi ingin belajar Bang. Siap. Bagaimana cara Bang Juma meyakinkan pada saya tentang kitab suci yang dibawa oleh Baginda Muhammad, sedangkan beliau sendiri disebut sebagai orang ummi ataupun tidak bisa membaca? Seperti itu Bang. Baik. Al-Quranul Karim adalah kalimat-kalimat langit yang datang ke tengah-tengah umat manusia. Kalau Al-Quran bisa dikalahkan oleh bahasa manusia, maka Al-Quran bukan bahasa Tuhan. Karena bahasa Tuhan yang paling tertinggi di antara seluruh bahasa. Ketetapan, aturan, hukum-hukum yang tertinggi di atas muka bumi ini adalah aturan Tuhan. Manusia itu tidak ada artinya. Al-Quran kemanapun pergi, tidak bisa kemudian Al-Quran itu tergerus oleh zaman. Al-Quran tidak bisa kemudian tersudutkan oleh keadaan, baik ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya.
Al-Quran selalu berdiri kokoh di tengah-tengah hukum yang ada. Al-Quran tidak pernah tunduk kepada hukum apapun. Al-Quran tidak pernah tergerus oleh perkembangan zaman, semodern apapun. Al-Quran tetap tampil sebagai penopang kehidupan manusia dimanapun manusia itu berada. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu betul, beliau tidak mempelajari hukum Taurat, tidak mempelajari kitab Taurat, tidak mempelajari kemudian Injil, tidak mempelajari Zabur, tidak mempelajari kitab-kitab orang Yahudi. Tapi Nabi Muhammad seketika itu mendapatkan pengajaran tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Adam, tentang nabi-nabi yang lain. Dari mana beliau mendapatkan pengabaran tersebut? Sementara beliau adalah ummi, pemimpin orang-orang yang buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dari mana beliau tahu? Kalau bukan dari langit, melalui Roh Kudus, malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepadanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita yang hidup di zaman modern ini didatangkan kepada kita sebuah kitab yang muncul 1400 tahun silam pada bangsa jahiliyah. Seorang diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang diri, tidak ada di sampingnya seorang nabi sebagai pendamping. Selayaknya Nabi Musa ada Harun, selayaknya Isa, kemudian Yesus, ada Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad seorang diri. Kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran, di mana Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya hari ini. Andai saja Nabi Muhammad ini bukan seorang nabi, maka dia akan melakukan hal yang sama seperti Lukas, seperti Markus. Apa itu? Melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah melakukan penyelidikan. Bagaimana mau melakukan penyelidikan? Beliau tidak bisa baca Ibrani, beliau tidak bisa baca bahasa Suryani, dan juga bahasa Aramaik, apalagi bahasa Yunani. Tapi kenapa ajarannya di zaman modern sekarang ini, di zaman yang begitu canggih, serba digital, kenapa ajarannya justru membuka tabir semua tipikal, tanda-tanda, karakter, pembawaan, kemudian sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang terdahulu, sifat orang sekarang, dan sifat orang yang akan datang. Kenapa beliau bisa tahu? Kenapa beliau bisa tahu apa yang ditemukan kemudian oleh para ilmuwan kedokteran pada zaman sekarang ini, di mana mereka menemukan dengan penelitian berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, dilengkapi dengan alat-alat canggih. Tapi kenapa Nabi Muhammad hanya dengan menerima wahyu dari langit, semua yang ditemukan zaman sekarang sisa dia sampaikan kepada umatnya, dan apa yang disampaikan zaman itu sampai hari ini tidak pernah berubah. Apalagi yang kurang? Coba Anda lihat kitab saudara. Di situ ada Paulus, di situ ada Lukas, di situ ada Markus, di situ ada Matius, di situ ada Yohanes, di situ ada Lukas. Berkumpul mereka menjadi satu. Tetapi ajarannya yang beradul. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria, Injil Andreas, Injil, semuanya ditolak sebagai Injil Apokripa. Kok hancur kayak begini? Banyak orang mengajarkan Injil, tapi kok kayak gini jadinya? Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Ada apa ini? Kalau dia dari Allah, maka tentu dia akan terjaga dengan seksama, layaknya Al-Quranul Karim. Kami dari Nabi Muhammad, apa yang ditorehkan Nabi Muhammad 1400 tahun silam, kalau dibacakan oleh umat Islam dimanapun berada, maka seluruh umat Islam paham, seluruh umat Islam tahu kalau yang dibacakan itu adalah surah ini, ayat ini. Contoh misalnya, ketika saya ke Jepang, ada imam yang membaca di sana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saya sebagai orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Jepang tahu bahwa imam sedang membacakan Al-Fatihah. Begitu juga kalau saya ke Amerika, begitu juga kalau saya ke Afrika, begitu juga kalau saya ke Jepang. Tapi kalau orang Kristen Indonesia pergi ke Jepang, mendengarkan orang Jepang membaca Bible, maka orang Indonesia tidak akan mengerti apa yang dibaca orang tersebut. Itulah bukti bahwa Bible ini bukan firman Tuhan. Al-Quran datang untuk litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia.
Maka Al-Quran harus dipahami oleh seluruh umat manusia. Bagaimana caranya memahamkan Al-Quran sebagai kalamullah? Al-Quran original teksnya tetap tidak berubah menjadi kitab terjemahan. Firman Allah tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Al-Quran, kalau itu bukan firman Allah, maka umat Islam akan kelabakan merevisi dan mengoreksinya setiap saat. Kenapa? Karena zaman berganti zaman, berganti kepala, berganti disiplin ilmu, berganti kebijakan, berganti wewenang. Sama seperti di Nusantara yang kita cintai ini, Indonesia yang kita cintai. Beda presiden, beda aturan. Begitu presiden berubah, ada kebijakan baru. Begitu berubah, ada kebijakan baru. Nabi Muhammad 1400 tahun silam mempengaruhi separuh isi bumi. Aturan yang muncul di dalam Al-Quranul Karim tidak ada satupun manusia yang bisa merubah di dalamnya. Profesor kah dia, doktor kah dia, insinyur kah dia, presiden kah dia, kapolri kah dia, apapun jabatannya, tidak akan pernah sanggup merubah apa yang Nabi Muhammad bawa 1400 tahun silam. Meskipun manusia itu punya kemudian kepentingan, manusia itu punya wewenang, manusia itu punya kemudian andil untuk apapun itu, tapi untuk Al-Quran mereka tunduk berserah diri kepada apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau Bible sikit-sikit berubah. Tadinya babi menjadi babi hutan. Nanti lama-lama itu babi kota. Habis itu nanti babi yang pakai daster yang tidak boleh dimakan. Berubah lagi nanti 50 tahun bisa jadi babi yang pakai sepatu hak tinggi lah yang tidak boleh dimakan, yang lainnya boleh semua. Berubah terus sesuai dengan selera pemimpin, selera daripada penganut ajaran Bible tersebut. Kalau Al-Quran tidak bisa. Apapun jabatanmu, seperti apapun kemudian kebencianmu terhadap Nabi Muhammad, kamu tidak akan pernah sanggup kemudian merubah Al-Quran. Hebatkah Nabiku ini? Sebenarnya Nabi Muhammad yang hebat itu adalah backing-nya. Siapa? Pencipta langit dan bumi. Silakan saudara, sebelum dialihkan ke Ustadz kita, guru kita yang ada di sini. Assalamualaikum. Masih ada. Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina Dinda Ardiansa juga, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Reno, adikku. Sehat selalu abangku. Amin. Jadi Silakan. dia bertanya tentang apa? Tentang sudut pandang sejarah menambahkan, Masya Allah. Guru Silakan, saya ini. silakan Akhina, silakan. Masya Allah. Jadi ketika abangku bertanya tentang Ummi, keadaan beliau Nabi besar Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tulis, agar tidak dikatakan bahwa Islam yang beliau bawa adalah hasil contekan dari ajaran sebelumnya, saya akan tambahkan beberapa sudut pandang sejarah Nabi. Ketika Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, itu agar tidak dikatakan bahwa agama beliau adalah warisan dari kedua orang tuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW terpisah dari keluarganya sejak kecil dan berpindah-pindah asuhan agar tidak dikatakan bahwa agamanya adalah ajaran dari keluarganya. Beliau yang keempat terusir dan meninggalkan kampung halaman, ya, agar tidak dikatakan bahwa ajarannya adalah olahan dari budaya dan masyarakatnya. Bahkan sudut pandang sejarah yang berikutnya adalah beliau membawa ajaran Islam dan membangun peradaban yang besar jauh dari Persia dan Romawi di masa itu, jauh sekali Arab tuh, agar tidak dikatakan bahwa apa yang beliau bawa hanya melanjutkan dari peradaban yang telah ada. Bahkan kalau perlu lagi ditambahkan sudut pandang sejarah lagi, dan setelah Nabi besar Muhammad SAW wafat, kekhalifahan, kepemimpinan tidak dah dilanjutkan oleh anak keturunannya. Itu adalah bahwa salah satu hujjah, bukti bahwa ajaran agama Rasulullah bukan lahir untuk merebut kekuasaan. Bahkan selanjutnya sudut pandang sejarah, kehidupan beliau terekam secara jelas, ditulis dalam kitab yang berjilid-jilid dan bertonton, menuturkan kehidupan Rasulullah sejak lahir hingga wafatnya, yang mana tidak ada satupun orang yang memiliki jejak digital sebanyak Rasulullah SAW yang terus diburu aibnya, namun tidak bisa ditemukan. Setiap ada tuduhan atas diri Rasulullah, selalu ada jawabannya. Yang terakhir, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, salah satu mukjizat beliau abadi, terjaga hingga hari ini,
menantang siapapun yang hendak membuktikan kebenaran ajaran dan risalah yang beliau bawa. Bahkan di situ dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 82, wa'iyadu billah bismillah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal-hal yang bertentangan di dalamnya. Beda dengan Bible yang begitu banyak pertentangan di dalamnya. Begitu dari saya. Lanjut teman-teman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan Dek Reno, mungkin masih ada, atau Bang Ardiansa mungkin ada juga yang mau disampaikan, Bang Ardi. Saya cuma minta doanya aja supaya saya lekas sembuh gitu aja. Amin, amin. Ya, teman-teman Amin ya Allah. Lanjut. Oke, silakan Dek Reno. Ada lagi yang mau ditanyakan? 1000 pertanyaan dari Bang Zuma, silakan. Iya, jujur saya tadi sedikit terkejut dengan pernyataan Bang Zuma yang mengatakan ketika ada orang Islam yang membacakan surat Al-Fatihah di tempat-tempat asing seperti di Arab ataupun di Jepang, dan luar biasanya orang tersebut mengerti apa yang dibacakan, sedangkan saya membaca Alkitab kepada di luar pulau Indonesia misalnya, orang tersebut nyarisnya tidak mengetahui apa yang saya baca. Dan itu secara tidak langsung memang membuktikan kebenaran dari Al-Quran tersebut. Mantap, Masya Allah. Silakan Bang Zuma, Gurunda. Ya. Izin. Lanjut pertanyaan terakhir, apa legitimasi Al-Quran menggunakan bahasa Arab? Apakah saat Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, firman itu murni berbahasa Arab seperti itu? Silakan Ustadz Muhammad Hanafi atau Gurunda Zuma. Bang Zuma masih monitor, Bang Zuma? Masih. Silakan akhina Muhammad Hanafi, Masya Allah. Antum silakan. Silakan Ustadz. Iya, Maksudnya itu ke Bang Zuma atau gimana? Silakan Ustaz. ke antum. Antum, sini mau zuhur, mau azan. Bang Fandi aja, Bang Fandi aja, Bang Fandi. Mau azan sini, Azan. Silakan. Iya, jadi adikku Reno, kalau memang adikku disekolahkan sama kedua orang tua, tentu kan agar orang tua itu supaya kita bisa cerdas kan, bisa membaca. Saya selalu menyuruh teman-teman kita saudara seadam sehawa, apapun kalian, termasuk yang ateis, agnostik, Buddha, Hindu, yang Kristen, bahkan yang Muslim sekalipun, yuk baca kitab suci Anda dengan baik dan benar. Kalian disekolahkan tuh supaya kalian tuh pinter dan kalian bisa menemukan kebenaran. Jangan sampai ayah kedua orang tua kita menyekolahkan kita lalu kita seperti beribu maaf, seperti sapi yang dicucuk hidungnya, habis itu ke kanan, ke kiri. Ya, sama yang Muslim, baca Qurannya, cari tahu kebenarannya di dalamnya. Kalau ngaku itu adalah kitab suci sebagai guidance dan petunjuk, baca. Gitu loh. Dan ini pembuktian ini kalau tentang mengenai masalah bahasa Arab itu ada di surat Yusuf ayat 12. Wa a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Karena kosakata terbanyak di muka bumi ini, silakan searching di Google, itu adalah bahasa Arab. Contoh, kalau kita tidak mengerti di Al-Quran itu ulumul Arabiyah, sastra yang begitu tinggi, kalau dengan bahasa Qa'ada sama jalasa saja, Qa'ada itu kalau di searching di Google artinya duduk, jalasa pun sama-sama arti duduk, tapi ada perbedaan ketika Qa'ada itu orang berdiri, jalan, tegak, lalu dia duduk. Kalau Qa'ada di posisi baring-baring, itu duduk, supaya orang itu memahami dengan bahasa yang sangat simple, yang sangat dimengerti abangku. Maka ingat abangku, ketika kita mau dengan menggunakan yang namanya
sekolahnya kita, pendidikan yang sudah dikasih sama orang tua SD, SMP, SMA untuk mencari tahu kebenaran bukan pembenaran. Maka kita lihat nih, di hari yang begitu indah, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan gurunda, guru-guru saya di sini semua, dan sahabat yang dibawa dengan adikku Reno. Ini untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Islam ini agama wahyu, yakni agama yang diturunkan oleh Allah, yang merupakan rangkaian dari ajaran yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Ada datanya di Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 13. Wa'iyadu billah, bismillah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabihi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Dia Allah telah mensyariatkan agama kepadamu yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh, kepada yang sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkan agama keimanan dan ketakwaan, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik, orang-orang yang mengikuti agama yang kamu menjalani agama tauhid, mengesahkan Tuhan yang esa, yang kuasa, dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Agama-agama para nabi dan rasul, Tuhannya bukanlah makhluk. Kenapa kok tiba-tiba ada satu agama yang terdiri posisi memiliki agama yang makhluk? Maka di sini bahkan untuk membuktikan bahwa Islam agama wahyu, penamaan Islam sebagai agama turun langsung ada di kitab suci Al-Quran, di mana surat Al-Imran ayat 19. Wa'iyadu billah, bismillah, innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nabi Muhammad mengajarkan itu. Bagaimana dengan yang posisi Buddha, Hindu, Kristen, bahkan yang lainnya, termasuk Bang Reno yang mungkin Kristen? Ada nggak di Bible itu yang langsung dapat menginformasikan bahwa Yesus kenal dengan Kristen? Tak ada. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 85, Allah menegaskan, Nabi Muhammad menjelaskan kepada umatnya dengan kalamullah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, aslama, yuslimu, tunduk, patuh kepada Allah, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Lalu bahkan teman-teman, bahkan nama Allah sebagai Tuhan, sebagai konsep yang terpenting dari satu agama, juga langsung dari Allah ada di kitab suci itu. Surat At-Taha ayat 14, qul innani anallah fa'budni aqimis salah lidzikrillah, akhiril ayat. Katakan, aku Allah, pencipta langit dan bumi. Bahkan di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu bukan Tuhannya orang Islam, Allah itu Tuhannya semesta alam. Kita semua yang ada di antariksa ini menuhankan hanya Allah yang esa. Maka saya selalu katakan, yang beda-beda itu adalah manusia menerjemahkan tentang Tuhan secara Tuhan itu tetap esa. Yang beda-beda itu manusia yang menerjemahkan tentang Tuhan itu sendiri. Maka cari di kitab sucinya. Kalaulah memang itu ada secara akademisi, secara pengetahuan, ada nggak nih yang di situ mengklaim dia Tuhan? Cari. Kalau kita mau belajar secara lintas agama, maka pelajari kitab sucinya. Walaupun nanti kita akan menemukan begitu banyak, persamaannya ada, tapi sedikit, perbedaannya pun banyak, itu nanti kita akan bahas. Maka di situ ada supremasi salah satu agama, kekuatan tertinggi upaya menegakkan hukum dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang esa. Kalau kita cari di Bible, kitab Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Ketika Yesus ditanya apakah perintah yang utama, Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kalau lari ke Buddha dan Hindu, kitab Hindunya Upanishad disebutkan, Cakyanoga Upanishad bab 6 seksi 2 ayat 1, kutipan Sang Sekerta, Tuhan itu satu tanpa kedua. Lalu Swetaswara Upanishad bab 6 ayat 9, bagi Tuhan tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua.
Lalu ada Svetaswara Upanishad bab 4 ayat 19. Natasha prima asti, baginya tidak ada gambarannya di Al-Quran. Siapa itu Tuhan? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Bahkan laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini. Yang mengganggu pikiran kita adanya lintas-lintas perdebatan agama karena selalu memahami Tuhan tetap pada dimensi kemanusiaan. Padahal Tuhan yang menciptakan masa, waktu, tempat. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi ini dengan Tuhan. Seperti itu abangku. Itulah gunanya dengan bahasa Arab. Karena memang Nabi kita diturunkan posisi bangsanya jauh daripada kaum-kaum yang sudah lebih maju, yaitu Persia Romawi pada masa itu, diturunkan di bangsa Arab supaya tidak dikatakan bahwa kita agama jiplakan dari agama sebelumnya. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan ummi supaya tidak dikatakan kita nyontek dengan agama sebelumnya. Allahu ta'ala alam shawab. Lanjut yang lainnya Guru dah. Ya, silakan Adik Reno, Bang Ardi, kalau ada yang mau disampaikan, ditambahkan mungkin silakan Bang Ardi. Silakan dibuka mute-nya Dek Reno. Ya, silakan Dek. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang sangat. Sama-sama, nggak apa-apa. Aku cuma dikit aja kok tadi. Lanjut. Sampai tidak bisa bicara apa lagi. Bingung mau ngomong apa lagi. Soalnya memang semuanya itu fakta. Dan ya, saya pribadi tidak bisa menyangka memang. Saya rasa sekian yang bisa saya tanyakan. Mungkin next lain waktu saya bisa kembali bertanya kepada sharing-sharing kepada saudara-saudara muslim di sini. Izin turun dulu. Mohon maaf apabila ada kata. Bentar Dek Reno, mau tahu nggak tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan? Boleh. Pernah baca nggak itu? Silakan. Tuh Bang Ardi, kalau mau bawa materi itu Bang Ardi, keren itu Bang Ardi. Boleh. Apa ini? Dengan Apa senang hati. maksudnya? Ya kalau mau belajar juga Bang Reno, misalkan Al-Quran dan sains begitu Bang Ardi. Kalau misalkan ada waktu, Bang Ardi bisa dipaparkan sedikit aja. Oh bisa. Apa pertanyaannya, Dek? Atau langsung dipaparkan gitu kan maksudnya Langsung Bang aja. Pandi? Biar dia kenal gitu Bang Ardi, dia pengen tahu tentang Islam, tentang Al-Quran. Maksudnya tentang kebenaran Al-Quran. Ya betul Bang Ardi. Beliau Gini, ini Katolik. Lanjut. Bang. aku tanya dulu deh Bang Reno ini sebenarnya, mohon maaf ya aku nggak bisa teriak-teriak, ya kan? Iya. Aku bisanya suara kayak gini. Abang Reno ini kalau boleh tahu SMA atau kuliah atau gimana, Dek? Udah kerja, Bang. Udah kerja? Iya. Dulu kuliah ya? Dulu kuliah ya? Cuma lulus SMA aja, Bang. Gimana? Cuma lulusan SMA aja, Bang.